Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 21. Saya Asinul Fadilumi, ini teman saya. Dan saya Cindy. Maaf mengganggunya waktunya Bu. Dengan ibu, dengan ibu siapa? Kami ingin meminta sedikit waktu Ibu. Kami ada tugas dari mata kuliah soft skill pendidikan. Kami ditugaskan untuk mewawancarai guru agama. Jadi kami ada beberapa pertanyaan yang diharapkan bisa Ibu jawab. Apa adanya saya beri. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi mohon izin waktunya untuk menjawab pertanyaan kami. Ya, bisa dimulai. Baik Bu, saya akan bertanya kepada Ibu. Pertanyaan pertama yaitu apa yang menjadi tujuan utama Ibu dalam mengajar pendidikan agama Islam ini? Ya, jadi mungkin kalau dibilang tujuan luas ya, luas kalau dibilang tujuan. Tetapi kalau dalam satu pendidikan itu ya hanya mungkin karakternya anak. Terus untuk mendidik atau mendidik, mencerdaskan anak bangsa. Tapi kalau mencerdaskan anak bangsa itu jauh ya, jauh. Jadi mungkin hanya untuk lebih memahami ajaran agama Islam, yang diharapkan mereka memiliki kecerdasan berpikir, kecerdasan emosional, spiritual. Jadi semata-mata untuk karakternya atau sebagai bekalnya untuk kehidupan atau kesuksesannya di dunia dan akhirat nanti. Jadi mungkin yang bisa jadi tujuannya itu luas sebenarnya ya. Baik Ibu, saya akan melanjutkan ke pertanyaan kedua yaitu bagaimana Ibu ini merencanakan atau belajar untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, kalau dibilang perencanaan, kalau dalam dalam pendidikan itu atau dalam sekolah itu perencanaan memang harus ada ya. Jadi perencanaan itu memang harus ada, di samping membuat ada yang namanya silabus. Kalau di pembelajaran itu ada namanya silabus, ada kurikulum sesuai dengan kurikulum. Dan sekarang itu harus ada namanya RPP atau rencana pembelajaran, dan sesuai dengan tingkat kelas masing-masing. Kalau di agama itu kita itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 kita ampuh ya. Jadi sesuai dengan kurikulumnya, sesuai dengan tingkat kelasnya itu kita buat namanya RPP, dan sekarang dikenal dengan modul pembelajaran. Modul pembelajaran itu yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Baik Ibu, pertanyaan ketiga dari saya yaitu bagaimana mempersiapkan siswa untuk menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka? Kalau dibilang mempersiapkan mungkin hanya dengan pembiasaan sehari-hari ya. Pembiasaan sehari-hari itu misalnya mungkin berdoa sebelum belajar, hafalan surah-surah pendek kah, atau doa-doa harian kah. Terus kalau di sekolah kami itu dibiasakan dengan salat zuhur berjamaah sebelum pulang. Terus ada lagi itu sebelum pagi, kalau saya sendiri yang masuk biasanya itu ada tadarusan dulu baru mulai belajar. Tetapi kalau mungkin pelajaran-pelajaran lain atau wali kelas itu hanya dengan berdoa atau baca surah-surah pendek sambil belajar. Cukup ini dari sini. Dan selanjutnya saya beri pertanyaan dari saya itu, menurut Ibu bagaimana Ibu mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam ke dalam pembelajaran sehari-hari? Integrasi artinya dikaitkan ya, ada nilai-nilainya ya. Jadi kalau diintegrasikan itu ya seperti tadi hanya dilakukan pembiasaan sesuai dengan kurikulum yang ada di pembelajaran masing-masing jenjang kelas. Jadi misalnya kalau di kelas 1 itu dia hanya mulai dari pembelajaran yang masih sangat masih sangat mudah, seperti dengan pembacaan huruf-huruf hijaiyah. Kalau sudah naik kelas ada yang sudah
pembiasaan tadarusan, terus bacaan-bacaan sholatnya itu sudah harus hafal sebelum keluar dari kelas 6. Ibu, selanjutnya pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu menilai kemajuan siswa dalam memahami materi agama Islam? Apa patokannya Ibu? Bahwa siswa ini sudah paham terhadap materi yang sudah kita ajarkan. Jadi kalau dibilang penilaian itu, kalau kita itu namanya asesmen ya. Jadi penilaian itu ada macam-macam. Ada penilaian dari praktek, ada penilaian dari tingkat pengetahuannya. Kalau pengetahuan itu kita biasa nilai dengan pemberian soal-soal setiap kali selesai pembelajaran. Tapi kalau penilaian praktek itu dengan mengadakan praktek secara langsung apa-apa saja yang dipelajari pada saat itu. Dari situ kita bisa menilai apakah anak ini sudah bisa memahami atau belum. Jadi ada dua cara Ibu menilai. Menurut Ibu, apa-apa saja yang menjadi tantangan dalam memberikan pengajaran pendidikan Islam di zaman sekarang ini? Kalau tantangan sih udah luar biasa banyak sekarang ya, apalagi dengan teknologi yang begitu mencari sudah sangat ini teknologi itu tantangannya luar biasa, karena apalagi sekarang sementara kemarin-kemarin itu sebelum ini tentang HP, anak-anak yang main game itu mungkin 1 pekan 2 pekan saya kasih tugas hafalan itu sudah bisa. Sekarang luar biasa, sampai mau ulangan semester pun biasa kadang ada yang belum bisa, karena mungkin pengaruh itu kurang diperhatikan pelajarannya, dan orang tua juga mungkin ada yang terlalu sibuk dengan kegiatannya sehingga anaknya biasa kadang kurang diperhatikan. Kendala terbesar dari gadget yang kurang diawasi. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Menurut Ibu, di era sekarang yang serba teknologi, apakah bisa teknologi digunakan sebagai media dan sumber belajar dalam pendidikan agama Islam? Bisa sekali. Nah sebenarnya ini dari situ tantangannya, tapi dari situ juga sebenarnya bisa kita membuat pembelajaran yang sangat menguntungkan, karena dari HP, bahkan saya sendiri saja sering belajar dari ini ya, karena semuanya ada di situ, semua pelajaran ada di situ. Jadi sebenarnya selalu ditekankan sama anak-anak, itu HP jangan hanya dipakai main game, tetapi dipakai belajar ya. Jadi sebenarnya sangat bisa kalau dibilang teknologi bisa dipakai. Kalau dari Ibu, apakah menerapkan teknologi dalam proses pembelajarannya? Iya, saya pakai. Iya. Dari contohnya, Bu, ada? Maksudnya? Contoh penggunaan media teknologi dalam pengajaran. Iya, saya pakai yang saya pakai PPT. Oh, PPT. Iya, saya pakai PPT atau saya pakai PPT biasa. Iya, sedikit. Makasih, Bu. Cukup pertanyaan saya. Baik, Ibu. Mungkin pertama-tama kalau boleh tahu, Ibu mengajarnya di sekolah? Saya mengajar di SDN Persbakan, sini sama dekat kampus ya. Baku. Iya. Jadi menurut Ibu, selama Ibu mengajar pendidikan agama Islam di sana, apakah ada peningkatan dari generasi ke generasi atau bahkan generasi sekarang itu ada penurunan pemahaman? Kalau dibilang peningkatan, bagaimana nih ceritanya, karena masing-masing anak itu tergantung ya. Masing-masing anak itu pemahaman tergantung, tetapi alhamdulillah sih ada peningkatan, ada saja ada ya. Kira-kira apa yang menyebabkan peningkatan? Kalau peningkatan mungkin bukan artinya 100% dari sekolah, tetapi dari luar sekolah atau orang tua itu sendiri. Karena semenjak saya mengajar di situ, itu anak-anak yang sekarang menjadi hafiz Al-Quran itu sudah lebih meningkat. Jadi dari situ saya nilai bisa lebih meningkat. Dalam sistem pendidikan kita, apalagi kita sudah beralih ke kurikulum merdeka, kira-kira hal apa saja yang harus diperbaiki dalam hal ini, khususnya mengenai pendidikan agama Islam?
hal apa yang bisa diperbaiki, ya mungkin dari metode cara-cara kita mengajar atau peningkatan peningkatan guru-gurunya, ya peningkatan wawasan guru-gurunya. Terus karena sebenarnya di kurikulum Merdeka itu semua tersedia, tinggal guru-gurunya saja yang mau yang malas kalau memang tidak tahu untuk bisa lebih meningkatkan pembelajaran di kelas. Oh, itu saja Bu pertanyaan saya. Lancar ya untuk selanjutnya. Amin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.